Cuma Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari bagaimana seorang kafir, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka sama-sama dari Matius 15. Tolong salah seorang bacakannya karena saya lupa kacamata. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 29. 28 ya. 28, aduh kacamata ini memang. Matius 15, salah seorang membacakannya mungkin bisa maju ke depan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28 dengan bunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jawab. Puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan yang silih berganti. Pergumulan, masalah, dan tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak pandang bulu. Ya, jangan pikir, "Oh, aku udah tua, nggak ada tantangan." Orang tua juga ada tantangan. Aku masih kecil, nggak ada tantangan. Anak kecil pun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Iya kan? Semua persoalan, pergumulan, tantangan itu tidak memilih datang kepada siapa saja. Karena itulah namanya kita masih hidup. Tandanya kita masih hidup itu ada pergumulan, ada tantangan. Ya, tantangan ekonomi saat ini sangat melanda bangsa Indonesia, bahkan dunia. Tantangan ekonomi karena adanya pandemi, sakit penyakit COVID-19 bagaimana merajalela. Iya kan? Orang terbelenggu dengan COVID-19, tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, tidak bisa hidup bebas lagi, tidak bisa kemana-mana dengan semaunya sendiri, tidak bisa berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan ini terjadi, ini sedang terjadi. COVID-19 tidak mikir, kau anak Tuhan, kau orang Kristen, kau orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak. Akibat COVID-19 melanda Indonesia, terjadilah kesulitan ekonomi. Ya, terjadilah kesulitan ekonomi, baik pengusaha, baik itu pekerja, baik itu apa saja, semua mengalami. Tangerang ini pun, Tangerang ini PHK sudah 3.500 orang yang kena PHK. Itu sudah sangat tinggi sekali. Saudaraku yang terkasih, persoalan begitu banyak menghadang hidup kita, ya kan? Persoalan silih berganti, nggak ada loh. Masalah itu datang, "Permisi," atau WA dulu deh. WA,
dari si masalah ya, kita dikirim WA dari si masalah. Aku sebentar mau datang ya, aku datang jam 12. Aku akan melanda hidupmu dari segi sakit penyakit, atau aku mau melanda hidupmu dari segi ekonomi. Aku mau melanda hidupmu dari segi apa lagi? Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, orang tua dengan anak. Saudaraku, kalau masalah bisa datang dengan permisi dulu, ya kan? Kita bisa siap-siap, ya kan? Kita bisa siap-siap. Kalau masalah bisa ketok pintu dulu, kita sudah tahu. Kita kalau ada yang ketok pintu kan kita buka kan? Oh, siapa yang buka pintu? Siapa yang ada di depan pintu? Kamu siapa? Ya kita bisa menolak, menerima atau tidak. Tetapi tidak begitu dengan masalah. Masalah datang dan berganti terus-menerus di dalam kehidupan. Dan kondisi itu seringkali membuat kita salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan. Ya, salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan. Seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mengandalkan apa? Kekuatan diri sendiri. Mengandalkan apa? Pikiran kita, kemampuan kita, otak kita. Mengandalkan harta benda kita. Mengandalkan koneksi kita. Mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Itu tidak akan terselesaikan dengan tuntas, saudaraku. Iya kan? Seringkali di dalam masalah kita sudah dipusingkan dengan masalah. Tetapi mari kita melihat pagi hari ini. Pagi hari ini kita melihat dari seorang perempuan Kanaan, ya. Dari seorang perempuan Kanaan, ayat 21 dulu coba. Dari perempuan Kanaan, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ayat 22. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah situ. Datanglah seorang perempuan. Saudaraku, zaman dulu seorang perempuan tuh gak diperhitungkan, iya kan? Yang selalu diperhitungkan adalah laki-laki. Contohnya ya, itu pada saat Yesus memberikan makan 5.000 orang, yang dihitung siapa di 5.000 orang? Hanya laki-laki. Ini hanya seorang perempuan. Perempuan apa? Perempuan yang gak tahu, gak kenal Tuhan. Dia adalah perempuan Kanaan. Orang Kanaan gak mengenal Tuhan. Ya dia belum mengenal Tuhan. Dikatakan maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Dia gak kenal Tuhan. Dia punya masalah? Punya. Kita lihat ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang dihadapi oleh perempuan ini masalah yang begitu sulit. Gak tahu ini perempuan ini punya suami atau tidak. Di situ tidak disebutkan. Dia janda atau tidak, di situ tidak disebutkan. Yang pasti dia punya persoalan yang begitu sulit. Dia punya anak perempuan yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Siapa sih yang gak saling sayang sama anak? Kalau anak sakit, orang tua biasanya gini, lebih baik aku yang sakit daripada anakku yang sakit. Betul gak? Lebih baik nyawaku yang menjadi taruhannya daripada anakku. Iya kan? Ini sudah sakit, kerasukan setan, menderita lagi. Ya. Persoalannya bukan persoalan yang biasa-biasa saja. Tetapi mari kita belajar. Ya, perempuan ini berseru, dia katakan apa? "Kasihanilah aku apa? Ya Tuhan." Yang pertama kita melihat bagaimana perempuan ini ya bisa berkata, "Ya Tuhan." Bahkan dikatakan, "Ya Tuhan, anak Daud." Artinya apa, saudaraku? Artinya perempuan ini mentuhankan keberadaan Tuhan, mentuhankan keberadaan Yesus sebagai Mesias, sebagai penyembuh, sebagai pemberi kelepasan
kehidupan bangsa Yahudi dalam kehidupan yang sangat apa? Sangat membuat Tuhan tidak suka. Iya kan? Tapi ini, apakah pernah seorang Yahudi katakan, ahli Taurat, kita lihat aja ahli Taurat bagaimana dia menentang Tuhan Yesus, bagaimana ahli Taurat mengecap bahwa Tuhan Yesus itu penyesat. Dia tahu firman nggak ahli Taurat? Tahu, sangat tahu, menguasai. Ya, tetapi dia tidak pernah mengadakan penghormatan yang luar biasa terhadap Tuhan. Tetapi perempuan yang tidak mengenal Tuhan ini, dia katakan, kasihanilah aku Tuhan, ya Tuhan, anak Daud. Satu ungkapan yang luar biasa, pengagungan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan anak Daud. Dia berhadapan dengan siapa saat ini? Pada waktu itu dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, toh? Dia berhadapan dengan Yesus. Ada satu pengakuan bahwa ini loh, Yesus ini Tuhan. Inilah loh, Yesus ini anak Daud. Inilah. Dia kata Tuhan, anak Daud. Malu pada saat saya merenungkan firman Tuhan, malu sekali. Bagaimana pengakuan kita terhadap Tuhan? Kita yang sudah mengenal Tuhan, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tapi bagaimana pengagungan kita terhadap Dia? Bagaimana pengakuan kita terhadap Yesus di dalam hidup kita? Sejauh mana itu terjadi dalam hidup kita? Iya kan? Kita ke gereja aja Senin Kemis, iya kan? Artinya apa Senin Kemis? Kita ke gereja kapal selam, iya kan? Kita datang kepada Tuhan kapal selam. Tahu kapal selam? Nongol, kemudian tenggelam, nggak tahu kemana. Nongol lagi, tenggelam lagi. Iya kan? Banyak orang Kristen kapal selam. Nongolnya itu setahun 2 kali. Apa? Pada waktu Paskah dan pada waktu Natal saja. Boro-boro pengagungan terhadap Tuhan, boro-boro pengakuan terhadap Tuhan. Iya kan? Seringkali orang percaya, kita yang bilang, aku ini anak Tuhan, aku ini pengikut Tuhan, aku ini orang Kristen, aku percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana hidup kita? Coba kita renungkan. Dengan perempuan yang tidak kenal Tuhan. Iya kan? Dia katakan, Tuhan, ya Tuhan, anak Daud. Dia datang di alamat yang begitu tepat. Dia tahu bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Dia tahu bahwa Yesus sanggup melepaskan semua penderitaan, semua pergumulan, semua apapun yang dihadapi. Iya kan? Nyatanya dia datang. Kalau kita melihat lagi lebih jauh, luar biasa itu perjuangan perempuan ini untuk bisa datang kepada Tuhan. Luar biasa. Kita ini datang kepada Tuhan bebas-bebas saja, betul nggak? Kita datang kepada Tuhan ada waktu. Tuhan memberikan fasilitas. Kita punya kaki, punya kesehatan. Bahkan ada yang punya motor, punya mobil. Tapi bagaimana? Kita diberikan nafas hidup. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan memberikan pengakuan, mengakui bahwa Yesuslah yang mempunyai hidupku, Yesuslah yang sanggup melepaskan semua belenggu hidupku? Seringkali kita hanya di mulut. Coba kita lihat perempuan yang tidak percaya Tuhan ini, perempuan Kanaan ini, ya kan? Kita lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudaraku, istilah zaman sekarang dicuekin. Iya kan? Dicuekin sama Tuhan. Ya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan dengar nggak? Dengar. Tetapi Tuhan katakan di ayat berikutnya dikatakan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Mundur? Perempuan ini mundur? Enggak. Kita seringkali di dalam perkumpulan hidup
di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan belum menjawab, kita sudah putus asa. Kita mundur, kita tersinggung dengan Tuhan. Lu siapa? Tuhan siapa? Gitu kan? Harusnya Tuhan sama sekali tidak menjawab. Ini yang dialami oleh perempuan Kanaan. Saya itu berdoa untuk keluarga saya untuk bertobat, terima Tuhan Yesus sampai hari ini, saudaraku. Puluhan tahun, tapi saya tidak bosan. Terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Iya kan? Bagaimana dengan hidup kita? Kita sedikit-sedikit ngambek. Boro-boro kalau ngambek sama hamba Tuhan, ngambeknya sama Tuhan. Saya bilang orang yang ngambek sama Tuhan itu orang yang nggak tahu diri. Iya kan? Sudah tahu hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu haknya Tuhan. Hidup kita ini punyaannya Tuhan. Kemudian kita ngambek sama Tuhan. Iya kan? Seringkali kita merasa bahwa doa kita nggak dijawab. Harusnya kita pada saat doa kita nggak dijawab, kita harus koreksi diri kita. Bagaimana hidup kita? Bagaimana doa kita itu untuk apa? Bahkan seringkali kita datang kepada Tuhan kalau kita butuh. Kalau kita merasa hidup kita aman-aman, hidup kita nyaman-nyaman, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Boro-boro pengagungan kepada Tuhan, tidak mau. Iya kan? Lupa. Waduh, aku ikut ibadah online. Kalau ibadah online itu menyita apa? Kuota. Aduh, sudahlah, tidak usah lah. Toh tiap nanti kalau sudah ini kan bisa dengar yang lain. Iya kan? Nggak mau. Banyak sekali. Aduh, aku demam, aku nggak mau ke gereja. Aku ada bini sedikit, nggak mau ke gereja. Aku ada ini janjian sama orang, nggak mau dulu ke gereja. Nggak mau lagi ketemu Tuhan. Ini bahaya. Saudaraku, dikatakan Yesus tidak menjawab sama sekali, tetapi kita melihat. Bahkan dikatakan apa? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, dikatakan apa? Datang kepada siapa ini murid-muridnya? Murid-muridnya Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Dikatakan suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Orang ini, perempuan ini nggak malu, ya nggak malu untuk berteriak, terus mengikuti Tuhan, ya kan? Suruhlah dia pergi. Murid, bukan hanya Tuhan membayarkan, tetapi muridnya pun menolak. Suruhlah dia pergi. Ngapain dia teriak-teriak begitu? Dia mengikut kita terus, istilahnya mengganggu. Dan sikap kita seperti itu. Terkadang kita ke gereja, kemudian ada orang, anak kecil datang ikut ibadah, anak kecil ribut, kita yang ribut sendiri, ya kan? Merasa terganggu, ya, merasa terganggu. Ada apa lagi? Merasa terganggu. Kita terkadang bersikap seperti murid Tuhan Yesus, ya kan? Suruh dia pergi Tuhan, mengganggu. Istilahnya begitu kan? Suruh dia pergi Tuhan. Ia mengikuti kita loh, dan dia teriak-teriak terus, mengganggu, teriak-teriak melulu. Iya kan? Saudaraku, angel ini kan nggak, dia minta maaf bisu dan tuli. Tetapi saudara tahu nggak? Pada saat setiap kita mau menyembah Tuhan, pada saat kita mau memuji Tuhan, begitu musik mulai, entah kita, entah keyboard, entah di rumah, entah di gereja, dia nyanyi duluan. Nyanyinya apa? Yang nyanyinya versi dia. Saya bilang biarkan dia memuji Tuhan dengan versi dia. Nanti musik berhenti, dia berhenti juga. Ini kita orang, kita menyembah Tuhan dengan angkat tangan penyembah, dia ikut juga angkat tangan dengan versi dia, dengan ucapan dengan versi dia. Iya kan? Kita tidak bisa bilang mengganggu, suruh berhenti, enggak. Saya katakan kita harus belajar dari angel.
Orang belum memuji Tuhan, dia sudah begitu dengar, dia begitu mulai dia sudah langsung memuji Tuhan. Ya, memujinya cuma ikutin irama. Pokoknya suka-suka dia. Tapi saya percaya bahwa itu apa? Tujuan dia seperti itu adalah untuk memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Amin. Ikut mengagungkan Tuhan. Ya. Kita merasa terganggu terkadang. Ada orang merasa terganggu. Kita seperti sama piciknya, saya bilang picik. Iya kan? Padahal kita sendiri yang seringkali mengganggu diri kita sendiri. Orang lain dengar khotbah, kita mengganggu diri kita sendiri dengan apa? Dengan handphone di tangan kita. Bertobat itu yang pakai handphone itu, picik semua. Orang lain suruh berhenti, ya kan? Tapi giliran berkhotbah, orang dengar khotbah, kita juga sibuk dengan handphone kita. Sibuk terus. HP suci. Iya kan? Kalau nggak sibuk handphone, sibuk apa? Chatting, sibuk apa? Ngobrol. Padahal kalian juga mengganggu, bukan hanya mengganggu diri kalian, tapi juga mengganggu orang lain untuk datang kepada Tuhan. Perasaannya itu kalau orang ya di gereja itu sudah tunduk begini, padahal tunduknya kayaknya amin-amin, padahal handphone begini. Handphone. Kalau enggak ini Alkitab. Saudaraku, saya sudah tahu trik-trik kayak gitu tuh. Ini Alkitab, kemudian di dalam Alkitab ada handphone. Kayaknya baca Alkitab toh, padahal kayak nggak ada waktu gitu loh. Ini kayak nggak ada waktu. Iya kan, trek. Iya kan, yang ngomong gitu loh. Yang jawab itu trek tuh, yang jawab itu. Iya kan, update status terus. Iya, pernah saya pukulin orang. Saya pukulin jemaat di sini karena bapak saya duduk di belakangnya, orang khotbah. Handphone jangan terus, saya ambil pukul, pang, saya bilang, stop handphone. Nggak mau stop, saudaraku. Saya ambil tuh Alkitab saya cukup tebal kan. Saya pukul dia, pang, bertobat loh. Nggak usah saling menuduh satu yang lain. Koreksi diri, nggak usah si A. Itu kamu si C. Koreksi diri, ngaca, ada kaca. Nah, orang kadang pendeta sudah ngomong begini pun masih nanti sebentar lagi ini baru 5 menit berhenti. Handphone taruh. 5 menit lagi tangannya sudah gatal ya. Ambil lagi. Itulah mengganggu siapa? Mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Iya kan? Yang ngomong betul itu karena nggak ada handphone. Coba dia ada handphone, dia nggak ngomong betul, karena dia pelaku utama. Nah ya kan? Ibadah kita ikuti ibadah online. Bukan ibadah online itu kan kita ibadah datang kepada Tuhan ya. Kita ibadah online. Iya. Pendeta kameranya ditutup aja deh, kita jalan kemana, kita makan dulu sambil, yang penting kan dengar, saudaraku. Ya, lihat kita datang kepada Tuhan ya. Dikatakan perempuan ini ya, muridnya, suruh pergi itu perempuan itu Tuhan, karena dia berteriak-teriak. Perjuangan seseorang untuk datang kepada Tuhan tidak dihargai sama murid-murid Yesus. Kita seringkali tidak menghargai orang datang kepada Tuhan. Kita tidak menghargai orang datang ke gereja. Oleh karena sikap hidup kita, sikap kita. Bukan salah satunya adalah handphone. Salah satunya adalah cerita sendiri. Iya kan? Kayak kita ini kurang waktu loh. Kita ini diberi waktu sama Tuhan 24 jam sehari. Ke gereja cuma berapa jam sih? 2 jam paling lama. Kalau online begini paling 1,5 jam. 1 jam 15 menit atau 1,5 jam. Waktu masih panjang itu buat kalian. Iya kan? Stop deh bertobat. Pada saat kita datang kepada Tuhan, fokuskanlah dirimu kepada Tuhan. Iya kan? Malu sama perempuan ini. Malu sama perempuan Kanaan. Dikatakan ia mengikuti kita dengan berteriak. Ada perjuangan. Perempuan ini ada berjuang, dia ikut untuk mengikuti Tuhan. Iya kan? Pengen
seorang perempuan, dia kejar-kejar laki-laki nih. Murid Yesus sama Yesus kan semua laki-laki toh. Dia kejar, saya pikir dia mengikuti kita dengan berteriak. Orang pikir-pikir itu perempuan tuh gila kali ya. Betul kan? Maaf kata, itu perempuan tuh dari tadi berteriak. Orang bisa berasumsi bahwa orang itu gila. Ngapain dia teriak-teriak terus? Yesus, saya pikir dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia ulang-ulang gitu. Bagaimana perjuangan kita untuk kita datang kepada Tuhan? Untuk datang kepada Tuhan banyak hambatan. Bahkan hambatan yang terutama itu dari diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berjuang sungguh-sungguh? Iya kan? Seberapa jauh perjuangan kita untuk datang kepada Tuhan? Iya kan? Seberapa jauh? Iya. Lanjut, 24. Jawab Yesus. Ini Yesus baru jawab sama siapa? Sama muridnya? Enggak, dia jawab sama perempuan tadi. Jawab Yesus. Jawabannya enak enggak? Coba kita lihat sama-sama. Dikatakan oleh Yesus apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut, 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. 24 lagi. 24. Turun lagi ke 24. Tuhan katakan, hei, aku ini datang hanya untuk domba-domba Israel, bukan untuk kamu loh. Gak enak banget kan jawaban Tuhan? Enak gak? Gak enak banget. Ini sudah datang memberikan pengakuan, memberikan pengagungan kepada Tuhan. Iya kan, bahwa kau Allah yang sanggup, Tuhan yang sanggup. Kemudian dia berteriak terus mengikuti Tuhan. Murid Tuhan Yesus disuruh dia usir. Ya, Tuhan mendiamkan. Begitu Tuhan menjawab, dikatakan apa? Hei, aku datang untuk domba-domba Israel. Domba-domba pilihanku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan termasuk kamu. Saudaraku, kalau kita digituin gimana? Sudahlah, kasih tinggal saja Jo. Begitu kan? Kan kita lihat 25. Sikap apa yang diambil oleh perempuan ini? Ini yang sangat saya tertempelak, saudaraku. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, saudaraku. Dia nggak putus asa, dia nggak tersinggung dengan sikap murid Yesus, dengan sikap murid Yesus yang mau mengusir. Dia tidak tersinggung dengan kediaman Tuhan dan jawaban dari Tuhan. Bahkan dia lebih dan lebih lagi, dia tetap mendekat dan menyembah. Ada peningkatan lagi. Ya kan? Kalau tadi cuma mengikuti dan berteriak. Tetapi di sini dia mendekat dan menyembah. Saudaraku, sejauh mana kita mendekat dan menyembah Tuhan? Sejauh mana kita mendekat dan menyembah Tuhan? Itu masih ada orang yang pegang handphone. Saya tahu itu. Ya, baru mamanya bicara, masih ada yang pegang handphone. Sejauh mana kita mendekat dan menyembah Tuhan dalam hidup kita ini? Sejauh mana? Perempuan ini sudah ditolak loh. Ya, tetapi apa? Dia tetap mendekat, bahkan meningkat lagi, menyembah. 1 jam berapa menit kita menyembah Tuhan? 1 jam berapa menit waktu yang kita berikan buat Tuhan untuk mendekat dan menyembah Tuhan? Halo? Berapa menit? Berapa jam waktu kita untuk mendekat dan menyembah Tuhan? Dalam sehari? Ya, kita itu untuk mendekat dan menyembah Tuhan zaman sekarang nggak banyak tantangan seperti perempuan ini, betul nggak? Tidak seperti perempuan ini yang banyak tantangan. Ya, kita bisa dengan gampang, dengan mudah untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, kita punya kebebasan untuk datang dan menyembah Tuhan. Tetapi
Tetapi sejauh mana kita sudah lakukan itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita mendekat dan menyembah Tuhan? Waktu saya mendapat kalimat ini, saya aduh Tuhan, sejauh mana aku menyembah dan mendekat kepada Tuhan? Saudaraku, gak ada alasan, apapun juga tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mendekat dan menyembah Tuhan. Orang bilang aku sibuk, waktuku sudah habis. Habis untuk apa? Daniel, tokoh Alkitab Daniel, iya kan? Dia orang sibuk nggak? Oh, dia orang sibuk. Sibuknya luar biasa, dia harus mengatur negara kan? Tetapi di Alkitab dikatakan apa? 3 kali sehari Daniel naik ke soto rumahnya untuk berdoa dan menyembah Tuhan. 3 kali sehari Daniel naik untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Artinya gak ada waktu, itu alasan. Waktuku sibuk, alasan. Daniel sibuknya luar biasa, saudara. Tapi dia masih memberikan waktu dan memberikan dirinya untuk mendekat, berdoa, menyembah Tuhan. Iya kan? Mau apa lagi? Yusuf. Waduh, aku banyak perkumpulan ini. Yusuf di penjara loh. Iya kan? Siapa lagi nih? Perempuan ini aja deh yang gak kenal Tuhan nih, yang lagi kita bahas nih. Perempuan yang gak kenal Tuhan, perempuan Kanaan ini loh. Kita belajar dari seorang perempuan Kanaan, bagaimana dia tetap datang, mendekat dan menyembah Tuhan. Saudaraku, tinggal pilihan di tangan kita, mau atau tidak mau untuk mendekat, datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia gak ambil pusing, orang mau ngomong apa, aku gak pikirin. Yang penting aku terus mendekat kepada Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Ya kan, seringkali kita anak muda banyak tantangan dulu, ngapain deh? Ke gereja melulu, belajar Alkitab melulu, berdoa melulu. Oh iya. Dulu itu zaman mama, waktu remaja, belum ada itu handphone, boro-boro handphonenya itu masih putarnya masih begini deh. Kalau mau ini ke kantor Telkom itu mutar begini, iya kan? Nah, saudaraku semua bawa Alkitab. Ada beberapa teman saya mama malu bawa Alkitab ke gereja. Jadi Alkitabnya ini dibungkus pakai koran, saudaraku. Saya bilang, lo bawa Alkitab aja malu. Bagaimana kamu mau menyembah Tuhan, mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Bagaimana kamu berani mengakui bahwa Alkitab aja malu, pergi ke gereja aja malu? Bagaimana kamu bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Rajaku? Omong kosong. Iya kan? Omong kosong. Perempuan, kita belajar dari perempuan Kanaan ini, dia gak mau pusing, gak mau peduli. Yang penting aku terus mendekat kepada Tuhan. Bahkan sudah ditolak, yang penting aku terus menyembah, malah ditingkatkan. Saya pikir semakin ditolak, semakin meningkatkan diri lagi nih perempuan ini. Betul gak? Gak sama kayak kita, semakin ditolak semakin gondok kan? Enggak, semakin ditolak semakin mendekat sama Tuhan, semakin. Kenapa dia punya sikap seperti itu? Kenapa? Ayat 21 tadi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu bahwanya Yesus yang sanggup menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Dikatakan, tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Bagaimana dia berusaha untuk menyentuh hati Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita ini sudah menyentuh hati Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ini perempuan ini terus berusaha untuk menyentuh hati Tuhan, ya kan?
nggak mungkin lah. Mungkin dalam hatinya perempuan ini, nggak mungkin lah aku ditolak, aku terus pokoknya sampai aku harus Tuhan Yesus mau. Gitu kan? Mungkin tekad perempuan itu seperti itu. Coba, ya kan? Coba kita dirayu anak kita, Ma, minta duit Ma 5.000. Gak ada deh. Ma, Mama cantik deh. Gak usah rayu-rayu. Ih Mama baik hati, Mama, ya kan? Supaya apa ini? Hati mamanya tersentuh, kemudian mengabulkan permintaannya. Kita ini anggap Tuhan tuh kadang apa? Berdoa minta. Setiap kali berdoanya minta. Iya kan? Gak pernah kita merayu Tuhan istilahnya. Yang kita gak pernah menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya pada saat hati Tuhan itu sudah tersentuh, hati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan tolonglah aku. Luar biasa nih perempuan. Dia terus semakin ditolak, dia bukan semakin mundur, tetapi terus mendekat dan semakin menyembah Tuhan. Iya kan? Adakah kita waktu untuk itu? Ya, adakah waktu untuk itu? Koreksi diri masing-masing. 26. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, perempuan ini sudah datang mendekat menyembah Tuhan. Saya tanya, Tuhan langsung menjawab? Halo? Tuhan menjawab? Belum. Saya pikir ini Tuhan menguji hati perempuan ini, menguji iman. Dikatakan bahwa Yesus berkata tidak patut mengambil roti. Roti itu apa artinya? Anugerah. Iya kan? Tidak patut mengambil berkat, mengambil anugerah, ya, yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Saudaraku, orang Yahudi ini, ya, terhadap orang Kanaan ini mempunyai istilah bahwa orang Kanaan ini anjing, ya. Anjing itu apa ya? Hinaan, ya. Hinaan. Anjing itu suatu ejekan. Istilah itu adalah suatu ejekan, suatu hinaan bagi orang Kanaan. Jadi dikatakan bahwa, hei, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, semuanya ini gak cocok loh. Ini hanya diberikan kepada anak-anaknya, gak cocok dilempar kepada anjing. Aduh, ini tantangan lebih berat lagi kan? Iya kan? Mundur, enggak. Dia punya iman, enggak. Perempuan ini terus maju terus. Ya, ayat 27. Apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu, luar biasa ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Iman luar biasa. Anjing, benar Tuhan, benar. Aku ini nggak dapat anugerah, aku ini nggak bisa dapat berkat-Mu, aku nggak bisa dapat anugerah-Mu. Tapi aku ini anjing, istilahnya gitu kan? Dia mengakui kan? Benar Tuhan, mengakui dirinya anjing. Tetapi Tuhan, anjing itu bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Artinya apa? Dia hanya minta sedikit belas kasihan Tuhan. Dia hanya minta sedikit roti itu, remah-remahnya. Remah, siapa yang mau makan remah-remah? Kita kalau beli biskuit ada remah-remahnya kita buang kan? Dia hanya minta remah-remahnya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh, saudaraku. Remah-remah yang jatuh. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini luar biasa. Perempuan ini luar biasa. Dia nggak mau pusing, yang penting aku datang kepada Tuhan. Dia nggak mau pusing, yang penting aku bisa menyentuh hati Tuhan. Dia nggak mau pusing, yang penting aku dapat anugerah Tuhan. Dia nggak anugerah kesembuhan buat anak perempuannya. Yang penting aku mendapatkan itu.
Ya Tuhan mau ngomong apa, yang penting aku tetap mendekat, menyembah Tuhan. Ya kan? Bahkan disamakan dengan anjing, dia nggak mau pusing. Dia Tuhan, aku hanya mau remah-remahnya Tuhan. Bukan hanya remah yang dikasih, tetapi remah yang jatuh. Aku hanya remah-remah aja Tuhan. Aku hanya mau makan remah-remah, nggak apa-apa deh Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan buat hidup kita ini luar biasa. Amin. Tuhan memberikan semuanya, anugerah, keselamatan, kasih, semua Tuhan berikan buat kita. Iya kan? Kita bukan hanya dikasih remah-remah loh sama Tuhan. Betul nggak? Kita bukan hanya diberi remah-remah, tetapi kita diberi rotinya oleh Tuhan. Iya kan? Kita ini diberi roti oleh Tuhan. Tetapi sejauh mana hidup kita di hadapan Tuhan? Sejauh mana penyembahan kita di hadapan Tuhan, pengagungan kita, sejauh mana kita terus untuk hidup di dekat Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Perempuan ini mengandalkan Tuhan. Pada saat ini dia mengandalkan Tuhan luar biasa. Tolonglah aku, kasihanilah aku. Bahkan sampai seperti itu pun diibaratkan anjing perempuan itu, Tuhan, remah-remah aku juga mau. Kita ini sudah dikasih roti sama Tuhan, tapi nggak tahu diri. Seringkali nggak tahu diri. Orang bilang gini, sudah dikasih hati, minta jantung. Itulah kita di hadapan Tuhan. Seringkali hidup kita seperti itu. Kita menyepelekan roti yang Tuhan berikan, menyepelekan anugerah yang Tuhan berikan, ya kan? Kita menyepelekan kasih yang Tuhan berikan, pengorbanan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Kita seringkali menyepelekan, ya kan? Kita seringkali mengesampingkan, ya. Kita belajar malu kita sama perempuan Kanaan ini, ya kan? Saudaraku, ya, perempuan Kanaan ini terus kejar Tuhan. Remah-remah nggak apa-apa Tuhan, bukan hanya remah yang di atas meja loh, remah yang jatuh. Remah yang jatuh juga nggak apa-apa, istilahnya gitu kan. Aku hanya ambil remah-remah yang minta remah-remah yang jatuh tuh nggak apa-apa Tuhan. Imannya luar biasa loh, dia tidak minta roti ya, tapi dia hanya dengan remah anakku sembuh. Ya, luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita? Kita tidak dikasih roti, tapi kita terus bagaimana hidup kita gak pernah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup kita tidak pernah punya pengagungan kepada Tuhan. Hidup kita tidak pernah menyembah Tuhan. Hidup kita tidak pernah mendekat kepada Tuhan. Tapi perempuan ini luar biasa. Perempuan ini ya memberikan teladan buat kita. Dia beriman, punya iman yang sejati, ya, punya iman yang sungguh-sungguh. Saudaraku, iman yang sejati atau iman yang sungguh-sungguh itu bukan berarti mendapat apa yang kita inginkan, ya, tetapi iman yang sejati adalah bagaimana kita beriman untuk mendapatkan apa yang Tuhan memberikan, ya kan? Kita seringkali beriman untuk mendapatkan untuk diri kita. Tetapi iman sejati, saya belajar dari sini, iman sejati ternyata kita mengaminkan apa yang mau Tuhan berikan terhadap hidup kita, iya kan? Apa yang kita akan dapatkan ya dari Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan gak memberikan roti, ya kan? Tuhan gak memberikan roti kan kepada perempuan itu, iya? Tuhan katakan apa? Remah-remah, ya remah-remah gak apa-apa Tuhan, iya kan? Kita lihat, belajar dari itu. Iman sejati, saya mencatat itu iman sejati ya, dimulai dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh, kerelaan hati di dalam mengikut Tuhan sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Perempuan ini gak mau tahu, egonya dikesampingkan, ya kan? Ya mungkin apa semua dikesampingkan, dia terus mencari Tuhan, dia terus mengikut Tuhan. Dia dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Saya rasa perempuan ini dengan ketulusan hati, gak mungkin tanpa tulus hati. Ya kalau kita lihat, dibilang anjing aja dia tetap apa? Tetap terima, dia tetap mencari Tuhan, tetap mendekat Tuhan, tetap terus mendekat Tuhan.
Ya kan, dia tetap mendekat Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana dengan kita, bagaimana dengan iman kita. Dia rela terus, dia rela punya ketulusan hati, kerendahan hati, kerelaan untuk terus mengejar Tuhan, untuk terus mendekat Tuhan. Iya kan? Perempuan ini sadar bahwa dirinya ini adalah kotor, bahwa dirinya itu tidak termasuk hitungan. Iya kan? Dirinya sadar. Tetapi oleh karena dia hanya minta sedikit saja, kita yang sudah diberikan anugerah sama Tuhan, sia-siakan. Kita sia-siakan itu anugerah dari Tuhan. Iya kan? Kita sia-siakan itu kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi perempuan ini, iya kan? Tuhan nggak kasih roti, nggak apa-apa, nggak maksa diri kan perempuan ini. Oh, kalau kita berdoa, wah, maksa Tuhan. Bahkan seringkali kita berdoa ancam Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak sembuh, aku nggak mau melayani Tuhan. Lu siapa? Tuhan, kalau Tuhan nggak mau kasih ini, ya sudah. Lu siapa? Perempuan ini sadar bahwa dia tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk dalam mendapatkan roti. Tapi perempuan ini tahu, remah pun nggak apa-apa. Ya kan, itu sungguh perjuangan kerelaan hati yang luar biasa. Ya, ini yang perjuangan ini yang menyentuh hati Tuhan. Hati Tuhan tersentuh dengan perempuan ini, dengan tindakan, perkataan perempuan ini, perjuangan perempuan Kanaan ini. Hati Tuhan tersentuh, ya kan? Belas kasihan Tuhan ada. Saudaraku, kalau hati Tuhan sudah tersentuh, hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, kemudian hati Tuhan tersentuh, apa yang terjadi? Ayat 28. Lihat ayat 28 baik-baik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa? Hai ibu, besar imanmu. Luar biasa ini. Ini perkataan siapa? Tuhan Yesus. Pengakuan Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan. Gitu. Bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah dapat Tuhan sudah bisa katakan, hai Okto, besar imanmu. Contohnya begitu kan? Ini Tuhan katakan, hai ibu, besar imanmu. Disambung lagi apa? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa ini. Bukan yang Tuhan kehendaki, tetapi dikatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan bonusnya ini, dapat bonus lagi. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Waktu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, perempuan ini perjuangannya bagaimana sehingga menyentuh hati Tuhan. Tuhan katakan, imanmu besar. Ya kan? Apa yang kau kehendaki terjadi. Ya kan? Seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Kita belajar dari perempuan ini, saudaraku. Ya, malu kita. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Bagaimana kita yang sudah mengenal Tuhan berbelas tahun, berpuluh tahun, ya kan? Bagaimana kita mentuhankan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana sikap hati pikiran kita di dalam mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Ya kan? Bagaimana kesungguhan kita, ketergantungan kita terhadap Tuhan. Perempuan ini ketergantungannya luar biasa, berjuang seperti itu kan. Bagaimana ketergantungan kita terhadap Tuhan? Sejauh mana kita memberikan waktu, memberikan diri kita untuk terus mendekat, menyembah kepada Tuhan.
Sejauh mana penghargaan yang yang kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah diberi roti. Iya kan? Perempuan ini hanya remah loh. Kita ini sudah diberi roti. Sejauh mana penghargaan, anugerah ya terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, ayo kita belajar dari perempuan ini sehingga membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Ya, pada saat menyentuh hati Tuhan, segalanya terjadi. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah di atas segala-galanya, Allah di atas Tuhan segala-galanya, Allah yang mempunyai segala-galanya, Allah yang memiliki hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, kami malu seringkali sikap hidup kami lebih parah daripada perempuan. Padahal kami sudah diberikan anugerah, Tuhan memberikan kami roti, tetapi kami tidak menghargai. Kita tidak mentuhankan Tuhan dalam hidup kami. Kita tidak mau hidup bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak mau menyembah, mendekat kepada Tuhan. Kami tidak mau berjuang, tidak mau memberikan waktu. Kami seringkali bergantung dengan diri kami sendiri, dengan ego kami, dengan kemauan kami, dengan apa yang kami yakini. Kami mohon ampun, Bapa. Kami mengucap syukur firman pada pagi hari ini mengajar kami supaya hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang ikut offline maupun online, Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Supaya firman Tuhan yang didengar pada pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kami masing-masing pribadi, kami untuk belajar dari seorang perempuan Kanaan ini. Terima kasih Bapa. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati suami-suami, istri-istri, anak-anak, Tuhan berkati. Penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong supaya mereka terus datang, mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit, kami percaya zaman Allah boleh terjadi. Bagaimana anak dari perempuan Kanaan ini Tuhan suruh sembuhkan. Pada saat itu juga kami berdoa untuk Rey yang masih berbaring di rumah sakit bencana. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Bila anak ini terus ada dalam pimpinan Tuhan, terus ada dalam kasih. Kami berdoa juga untuk Mama Reni yang sudah berbaring sakit bencana. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang sedang mengandung, Tuhan berkati. Ibu Rosi, Tuhan berkati. Biar janin yang ada dalam kandungan boleh bertumbuh. Kami berdoa juga. Terus berdoa untuk Pak Made, Ibu Lin, supaya boleh kembali ke Jakarta dalam nama Yesus Tuhan. Selama mereka tinggal di Kupang oleh karena kedukaan, Tuhan tolong supaya mereka pun menjadi saluran berkat, membawa kekuatan bagi keluarganya. Terima kasih Bapak. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidup masing-masing, biarlah mereka semua boleh belajar dari perempuan ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan hanya mau supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau supaya kami punya iman yang bergantung sungguh kepada Tuhan. Tuhan hanya mau supaya hidup kami sungguh menyentuh hati-Mu. Biarlah ini terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati juga bangsa negara kami yang diserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah apa yang terjadi di dalam bangsa negara ini hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong. Dan memohon belas kasihan Allah terjadi, pertolongan Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati pribadi lepas pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal, Tuhan berkati. Terpuji-puji Allahku, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.